Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, saya di sini Atiyah Maimunah dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir akan memaparkan penjelasan tentang sejarah perkembangan Al-Qur'an di Indonesia. Beriringan dengan masuknya ajaran Islam di Indonesia pada abad ke-12, tentunya umat muslim di Indonesia membutuhkan sebuah pedoman sebagai sumber utama mereka dalam menentukan hukum di kehidupan sehari-hari. Maka penulisan pun dilakukan di Indonesia pada akhir abad ke-13 Masehi. Hal ini bertepatan di mana Kerajaan Samudra Pasai di Aceh menjadi kerajaan pesisir pertama yang memeluk Islam di Nusantara melalui keislaman sang raja. Penulisan pun dilakukan secara tradisional. Hal ini dikarenakan belum adanya teknologi secanggih teknologi yang ada pada zaman modern saat ini, yang mampu untuk menggandakan naskah dalam jumlah yang besar. Dikarenakan kekurangan ini, hal ini menjadi semangat dakwah umat muslim saat itu untuk mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat dan menjadi motivasi kuat kepada umat muslim untuk melakukan penyalinan. Dalam artikel Mushaf Al-Quran Nusantara karya Leni Lestari, diketahui bahwa naskah-naskah Mushaf Al-Quran Nusantara disimpan dalam berbagai lembaga pemerintahan, baik itu di dalam maupun di luar negeri, seperti di Malaysia atau Belanda dan mungkin beberapa tempat lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan metode penulisan Mushaf Al-Quran di Indonesia. Nah, metode ini mengalami 3 masa periode. Yang pertama adalah mushaf tulis tangan, yang kedua mushaf cetak, dan yang terakhir adalah mushaf digital. Saya akan memaparkan penjelasannya satu demi satu. Yang pertama, mushaf tulis tangan. Nah, mushaf ini sudah ada sejak abad ke-13 dan hasilnya pun sudah ada di berbagai museum, masjid, pesantren, dan yang lainnya. Mushaf kuno yang ada di dalam Bait Al-Quran dan Masjid Istiqlal diketahui ada sebanyak 29 buah. Sudah termasuk mushaf-mushaf yang besar, kecuali satu mushaf, yaitu mushaf Istiqlal. Nah, di setiap penulisan ada iluminasi-iluminasi yang menonjolkan ciri khas suatu daerah. Nah, iluminasi ini tidak hanya berada pada mushaf Al-Quran, namun juga pada naskah-naskah keagamaan. Contoh mushaf Al-Quran yang terdapat ciri khas suatu daerahnya. Pertama ada mushaf Al-Quran Aceh. Mushaf Al-Quran Aceh ini menjadi koleksi di berbagai lembaga pemerintahan baik di dalam maupun di luar. Mushaf adalah berbentuk persegi, yang mana di sisi kanan dan sisi kirinya ini ada garis vertikal ke arah atas dan bawah yang membentuk lancip atau lengkungan. Yang kedua, ada bentuk semacam kubah di sisi atas, bawah, kiri, dan kanan. Dan di setiap kubah itu ada semacam kuncup. Yang ketiga, ada gambar sayap kecil di sisi kanan dan di sisi kiri. Nah, untuk contoh selanjutnya, selain mushaf Al-Quran Aceh ada mushaf Banten. Mushaf Banten ini sudah ada sejak masa Kesultanan Banten. Ciri khas yang berbeda dari mushaf Banten ini kaligrafinya. Dia menggunakan khot naskhi, di mana hurufnya ini berbentuk menjulur-julur. Dalam mushaf
Banten ini pun terbilang unik dari mushaf lainnya. Lembaran ini berlatarkan emas dan motif bunga. Dan latar ini berpengaruh kuat yang akan menimbulkan sisi kemewahan dan keindahan dari mushaf Banten ini. Nah, dan semua kata yang bertulis Allah dalam mushaf ini ditulis dalam warna merah. Dan tak lupa juga ada kolofon. Kolofon itu semacam catatan penulis yang berupa waktu, tempat, dan penyalin naskah. Di mana kolofon ini menyatakan bahwa Quran atau mushaf Al-Quran ini adalah milik Sultan Muhammad Ali Ad-Din, putra dari Sultan Muhammad Arif. Tapi di mushaf ini tidak tahun penulisannya. Selanjutnya adalah periode pada masa metode penulisan Al-Quran. Kalau tadi adalah tentang metode tulisan tangan, kali ini ke pembahasan selanjutnya yaitu metode cetakan. Nah, metode cetakan sendiri ini menjadi 5 masa. Yang pertama, ada masa cetakan awal. Masa cetakan awal ini sudah ada sejak abad ke-19, namun penyebarannya belum banyak. Nah, selanjutnya ada mushaf yang paling tua, yang mana mushaf ini dicetak di Palembang pada tahun 1848 dan 1854, yang mana mushaf ini merupakan hasil cetak batu atau litografi dari Bapak Muhammad Azhari. Selanjutnya periode kedua dalam metode cetakan. Selanjutnya pada tahun 1933 sampai 1983. Dalam kurun waktu 50 tahun, ada 11 mushaf yang dapat dicetak di Indonesia. Menurut Al-Humam, percetakan Al-Quran dengan mesin di Indonesia dimulai pada tahun 1950 dengan penerbit Lim Nabahan dari Surabaya dan Afif dari Cirebon. Nah, dari kedua penerbit ini muncul penerbit Menara Kudus yang menerbitkan Al-Quran Pojok atau Bahriyah. Perkembangan selanjutnya adalah upaya untuk menjaga dan memelihara kesucian dan kemurnian Al-Quran dari kesalahan cetak. Nah, didirikanlah Lajnah Pentashis Mushaf Al-Quran sebagai panitia pengecek Al-Quran. Nah, tugas-tugas Lajnah ada 3. Yang pertama, meneliti dan menjaga kemurnian Al-Quran. Yang kedua, mempelajari dan meneliti kebenaran Al-Quran. Dan yang ketiga adalah menyetop penyebaran Al-Quran tanpa ditashis terlebih dahulu lewat Lajnah Pentashis ini. Untuk memperlancar tugasnya, mereka menerbitkan 3 mushaf standar. Yang pertama, mushaf standar Rosem Usmani. Hal ini dikarenakan umat muslim Indonesia sudah sangat populer dengan mushaf Rosem Usmani. Yang kedua, mushaf Al-Quran standar Bahriyah, yaitu pojok. Karena mushaf ini datang dari Turki dan mereka juga sudah terbiasa membacanya, familiar, maka Al-Quran ini dijadikan sebagai mushaf standar Al-Quran Indonesia. Dan yang terakhir, mushaf standar Braille, yaitu mushaf yang dikhususkan untuk para tunanetra. Kemudian cetakan tahun 1984 sampai 2003. Nah, dengan adanya Lajnah ini membuat semakin kecil percetakan dan penyebaran Al-Quran tanpa melakukan standarisasi. Maka dari itu, di antara tahun 1984 sampai 2003 hanya ada 6 mushaf yang dapat dicetak
sesuai standar Indonesia. Yang pertama, Mushaf Standar Indonesia tahun 1973 sampai 1975. Yang kedua, Mushaf Standar Indonesia Bahriyah tahun 1991. Kemudian Mushaf Al-Quran Bombay terbitan PT Karya Taubas Putra. Yang keempat adalah Mushaf Al-Quran Karya Ustadz Rahmatullah. Kemudian ada Mushaf Al-Quran Safarudin. Dan yang terakhir adalah Al-Quran terbitan karya Insan Indonesia tahun 2002. Nah, sejak tahun 2000-an mulai banyak tuh penerbit yang semula hanya menerbitkan buku-buku keagamaan. Kemudian mereka mulai menerbitkan mushaf. Bahkan ada juga sebagian yang lainnya penerbit yang menerbitkan buku umum, kemudian mereka menerbitkan mushaf. Kemudian cetakan tahun 2004 sampai sekarang. Nah, semakin berkembangnya zaman, semakin juga perkembangan pada penerbitan dan percetakan. Nah, pada tahun-tahun ini penerbit dan percetakan itu lebih ke arah menyesuaikan Al-Quran sesuai dengan segmen-segmen pembacanya. Contohnya, pada ayat-ayat yang berkenaan dengan wanita, beberapa pendapat menulis ayat-ayat tersebut dengan memblok dan mewarnai dengan warna ungu atau dengan warna pink. Dan juga beberapa penambahan sehingga menjadikan Al-Quran itu semakin lengkap dengan adanya tafsir, asbabun nuzul, asmaul husna, makhorijul huruf, dan sebagian yang lainnya. Bahkan yang terbaru ada The Miracle, The Reference, karya Syamil. Al-Quran ini membahas 22 dalam satu bentuk. 22-nya ini ada hadis, tafsir, dan beberapa butir yang sangat positif sampai 22 dalam satu Al-Quran. Kemudian ada periode ketiga, yaitu periode terakhir, yaitu mushaf digital. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya IT, maka Al-Quran dikeluarkan dalam bentuk visual dan audio. Yang pertama, saya Al-Quran dalam bentuk digital. Al-Quran di sini contohnya pada Al-Quran MMD, yaitu Madinah Mushaf Digital, atau pada Al-Quran Digital karya Malaysia, yaitu NMAK atau Khalifah. Nah, Al-Quran ini dicetak dalam bentuk digital, jadi bisa dibawa kemana aja dan dalam keadaan apapun. Bahkan Al-Quran ini multifungsi, ada e-book readernya, arah kiblat, dan alarm, dan sebagian yang lainnya. Kemudian Al-Quran dalam bentuk audio, ini biasanya berupa MP3. Nah, ketiga ada Al-Quran in Microsoft. Nah, Al-Quran ini dimasukkan dalam bentuk software agar para pembaca dapat mengutip bacaan Al-Quran untuk sebuah tulisan. Pembahasan kita yang terakhir adalah kajian Al-Quran dalam bidang living Quran. Nah, living Quran ini berupa pendekatan Al-Quran kepada masyarakat. 3 aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kajian living Quran ini. Yang pertama, hermeneutics, yaitu bagaimana Al-Quran dapat dipahami. Yang kedua adalah aspek estetis yang berkaitan dengan seni. Dan yang terakhir adalah aspek kultural, yaitu bagaimana pengaplikasian Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya aspek hermeneutics. Aspek ini berdasarkan metode penyalinan mushaf Al-Quran. Aspek ini menjadi motivasi untuk menyalin Al-Quran,
yaitu untuk pelestarian Al-Quran dari segi penyampaian, penghafalan, standarisasi, dan pencetakan. Hal ini menjadi motivasi dalam penyalinan Al-Quran. Selain itu, motif lain dari aspek ini adalah untuk mencoba melakukan interaksi sosial dan teks Al-Quran. Selanjutnya, nilai estetis. Nah, Al-Quran ini tidak hanya Al-Quran ini berkembang pada visual dan audio. Nah, visualnya menampilkan sisi estetis dari Al-Quran itu tersendiri, yaitu nilai estetis dari Al-Quran merupakan nilai persuasif tersendiri dari Al-Quran. Bukan hanya sekedar untuk dibaca, namun juga untuk memahami isi kandungannya. Yang terakhir adalah aspek kultural. Nah, dari kedua aspek di atas, hermeneutis dan estetis, penyalinan dan pencetakan tidak hanya dilakukan berdasarkan motif yang tadi disebutkan, akan tetapi dilakukan sebagai bentuk pelestarian dan pernah ada penjagaan nilai Al-Quran melalui tulisan atau teks. Dengan kata lain, penyalinan atau penerbitan aneka mushaf sudah menjadi perilaku masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.